Hai Bunda, selamat datang kembali di channel Catatan Harian Kuliah. Nah, bagaimana kabar Bunda semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia dimanapun Bunda berada. Nah Bunda, menjelang hari persalinan, pastinya banyak hal yang perlu dipersiapkan nih. Apalagi jika Bunda akan menjalani persalinan secara sesar. Baik itu operasi sesar secara terencana maupun darurat, tentunya ada beberapa hal penting yang perlu diketahui agar proses berjalan lancar dan Bunda menjadi bisa lebih tenang nih. Nah, di video kali ini kita akan membahas apa saja persiapan ibu hamil untuk persalinan secara sesar. Untuk itu, kita akan membahasnya lebih lanjut tentunya setelah intro yang satu ini ya Bunda. Apa itu persalinan sesar? Persalinan sesar atau operasi sesar adalah proses melahirkan bayi melalui sayatan di perut dan rahim. Metode ini bisa dijadwalkan karena alasan medis atau dilakukan secara darurat jika terjadi komplikasi saat persalinan normal. Nah, tentunya pertama-tama kita perlu tahu persiapan fisik sebelum operasi ini ya. Yang pertama, pemeriksaan kesehatan lengkap. Nah, Bunda tentunya akan dilakukan pemeriksaan terkait dengan cek tekanan darah, gula darah, hemoglobin, dan kondisi jantung untuk memastikan Bunda siap menjalani operasi. Kedua, puasa sebelum operasi. Nah, biasanya Bunda akan diminta untuk puasa 6 hingga 8 jam sebelum operasi agar lambung kosong saat pembiusan. 3. Persiapan area kulit perut. Nah, dokter akan mencukur area sekitar sayatan di bagian perut dan membersihkannya agar steril sebelum dilakukan proses operasi. 4. Mandi dengan sabun antiseptik. Nah, biasanya hal ini dianjurkan pada malam sebelum dan pagi hari sebelum operasi guna untuk mencegah infeksi. 5. Konsultasi anestesi. Nah, Bunda akan berdiskusi dengan dokter anestesi mengenai jenis pembiusan yang akan digunakan. Nah, umumnya spinal atau epidural anestesi. Nah, apa saja sih persiapan mental dan emosional sebelum operasi sesar ini? Pertama, mengenali prosedur operasi sesar. Nah, Bunda tentunya perlu mempelajari proses operasi, kemudian pemulihan dan resiko yang mungkin terjadi agar tidak panik ya. Kedua, tentunya dukungan dari keluarga. Nah, pastikan ada orang terdekat yang mendampingi selama dan setelah operasi ya Bunda. Ketiga, melakukan latihan pernafasan dan relaksasi. Nah, teknik pernafasan dapat membantu untuk mengurangi stres menjelang operasi ya Bunda. Keempat, siapkan pertanyaan untuk dokter. Nah, Bunda dapat catat hal-hal yang ingin Bunda tanyakan, misalkan soal jadwal, lama operasi, atau pemulihan pasca operasi. Kemudian, apa sih barang yang perlu disiapkan untuk operasi sesar ini? Nah, barang-barang yang perlu disiapkan ini bisa Bunda pak di dalam satu tas yang isinya antara lain baju menyusui dan dalaman yang nyaman, kemudian pembalut nifas, kemudian perlengkapan mandi dan perlengkapan bayi, dan yang paling penting adalah dokumen penting terkait dengan KTP, kartu BPJS, dan buku kontrol kehamilan. Kemudian, setelah operasi sesar, apa sih yang perlu diperhatikan? Pertama, proses pemulihan di rumah sakit. Nah, biasanya Bunda akan dirawat selama 2 hingga 4 hari pasca operasi sesar ini. Kemudian yang kedua, minum obat sesuai dengan anjuran dokter. Nah, hal ini termasuk obat pereda nyeri dan antibiotik jika diperlukan. Ketiga, mulai bergerak perlahan. Nah, Bunda dapat belajar untuk berjalan ringan guna mempercepat penyembuhan dan mencegah pembekuan darah. Yang keempat, makan makanan bergizi.
Tentunya hal ini harus menjadi perhatian serius dan yang paling penting ya, karena fungsinya untuk mempercepat pemulihan dan produksi ASI tentunya. Nah, kesimpulannya nih Bunda, persalinan sesar membutuhkan persiapan khusus, baik secara fisik maupun mental ya. Dengan memahami prosedur dan menyiapkan segala keperluan sejak jauh hari, Bunda dapat menjalani persalinan dengan lebih tenang dan nyaman. Nah, jangan lupa untuk selalu berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan arahan yang sesuai dengan kondisi Bunda tentunya ya. Oke, semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi Bunda semuanya yang sedang menyaksikan channel catatan harian kuliah ini ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi kesehatan yang lainnya. Dan yang paling penting, Bunda harus terus menerapkan pola hidup bersih dan sehat dimanapun Bunda berada. Sampai jumpa dalam video kesehatan berikutnya ya Bunda. Sampai jumpa dan salam catatan harian kuliah.